Halo semua, perkenalkan, saya Josita Rosa Citrasari, peserta Latsar Angkatan 39 dari Inspektorat Utama Bawaslu RI. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu aktual yang terdapat di lingkungan Inspektorat Utama. Selanjutnya, pembahasan pada video kali ini akan mencantumkan dan mengaitkan isu-isu di lingkungan inspektorat dengan manajemen ASN serta smart ASN. Isu yang pertama adalah staf di inspektorat masih banyak yang belum meraih jabatan fungsional auditor, namun sudah melaksanakan penugasan auditor. Isu yang kedua, belum terdapat sistem fingerprint absen, sehingga pengukuran kedisiplinan kehadiran belum terukur dengan optimal. Lalu, isu yang terakhir adalah belum terdapat dokumen standar dalam pelaksanaan tugas. Maka, terlihat kesenjangan hasil penugasan. Dampak-dampak dari isu yang terdapat di lingkungan inspektorat utama. Dampak isu pertama, pada tahun 2017 sampai 2019, Bawaslu belum terdapat jabatan fungsional auditor. Dan memang, dalam proses rekrutmen, tidak terdapat rekrutmen untuk auditor. Yang kemudian, ketika dilakukan penilaian maturitas SPIP oleh BPKP memberikan rekomendasi untuk melakukan pengangkatan jabatan fungsional auditor. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi skor maturitas SPIP di Bawaslu, yang pada saat itu hanya mencapai 2,8. Skor tersebut menyebabkan Bawaslu belum bisa mengajukan atau zona integritas di tahun 2022. Syarat skor maturitas SPIP minimal 3,0 untuk mengajukan zona integritas bagi kementerian atau lembaga. Bagi jabatan fungsional umum yang sudah melaksanakan tugas auditor, seringkali merasa enggan atau demotivasi untuk diangkat menjadi jabatan fungsional auditor. Karena regulasi serta persyaratan yang sangat rumit. Antara lain adalah mengumpulkan angka kredit sebanyak 200%, bekerja dengan masa jabatan minimal 2 tahun. Kurangnya jabatan fungsional auditor juga menghambat perkembangan kompetensi staf inspektorat utama. Hal ini dikarenakan pendidikan dan pelatihan yang seringkali mensyaratkan jabatan fungsional auditor sebagai salah satu kriteria partisipan. Dikhawatirkan, dengan keterbatasan tersebut, keahlian dan kompetensi di lingkungan inspektorat utama menjadi tertinggal. Selanjutnya, pada isu kedua, penerapan sistem fingerprint absen merupakan salah satu penerapan smart ASN, di mana penggunaan sistem fingerprint absen adalah bentuk digitalisasi rekap kehadiran staf. Selama ini, sistem absen yang digunakan di lingkungan inspektorat utama hanya sebatas absen tulis. Dampak dari belum terdapatnya sistem fingerprint absen adalah pengukuran kepatuhan kehadiran belum dapat berjalan dengan optimal. Sangat dimungkinkan pengisian absen tulis
dapat dimanipulasi, sehingga data dan informasi yang disajikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dampak yang lebih serius adalah dalam pembayaran tukin. Salah satu pertimbangan dalam pembayaran tukin adalah kepatuhan kehadiran di kantor. Apabila data dan informasi absen tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka pembayaran tukin juga tidak tepat sasaran. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem merit, di mana staf diapresiasi berdasarkan kinerja dan kepatuhannya. Yang selanjutnya adalah isu ketiga. Belum adanya dokumen yang distandarkan. Hal ini menyebabkan perbedaan format dan substansi laporan hasil penugasan. Dampak dari belum adanya standarisasi ini adalah adanya kesenjangan substansi dan format laporan. Laporan hasil penugasan yang sering kita sebut dengan LHP seringkali menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas kinerja dari suatu tim. Kesenjangan ini juga akan berdampak pada kredibilitas inspektorat utama. Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sering kali inspektorat atau inspektur akan melihat LHP, sehingga LHP harus menggambarkan kondisi yang senyata-nyatanya di lapangan. Melalui analisis yang sudah disebutkan tadi, kita akan menentukan prioritas permasalahan dengan metode USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Isu pertama, staf di inspektorat masih banyak yang belum meraih jabatan fungsional auditor, namun sudah melaksanakan penugasan auditor. Urgensi permasalahan ini adalah mendapat skor 3. Karena keterbatasan dari teman-teman di inspektorat utama untuk merubah regulasi yang ditetapkan oleh Kemenpan. Seriousness dari isu ini mendapat skor 3 karena isu ini dianggap serius dan harus segera diselesaikan bagi teman-teman di lingkungan inspektorat utama. Lalu untuk growth, isu ini mendapat skor 5, karena apabila dibiarkan, isu ini akan semakin runyam, serta akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan terkait jabatan, tugas, dan fungsi. Maka, jumlah total skor dari isu pertama adalah 11. Isu kedua, belum terdapat sistem fingerprint absen, sehingga pengukuran kedisiplinan kehadiran belum terukur dengan optimal. Urgensi dari isu ini adalah 1, karena sistem absen sudah di-backup dengan absen tulis. Seriousness dari isu ini mendapat skor 3. Absen adalah sesuatu yang kritikal dalam menilai kinerja staf. Growth dari isu ini mendapat skor 5, karena apabila diteruskan dan tidak diatasi, maka akan menimbulkan kondisi yang semakin buruk di lingkungan inspektorat utama. Maka
maka jumlah skor dari isu yang kedua adalah 9. Selanjutnya, isu yang ketiga, karena belum terdapat dokumen standar dalam pelaksanaan tugas, maka terlihat kesenjangan hasil penugasan. Urgency, seriousness, and growth dalam isu ini mendapatkan poin 5 dan berjumlah 15. Karena isu ini sangat penting dan harus segera ditangani. Sehingga isu nomor 3 selanjutnya kita akan membahas prioritas rekomendasi utama untuk atas isu yang terjadi di Inspektorat Utama. Rekomendasi yang pertama adalah membangun sistem yang memfasilitasi proses bisnis di lingkungan Inspektorat Utama. Sistem yang dapat memfasilitasi proses bisnis dari perencanaan sampai dengan pelaporan sangat dibutuhkan di Inspektorat Utama. Sistem ini akan menjamin kualitas kerja staf ketika melakukan penugasan di lapangan. Ketika sistem sudah matang dan dipahami oleh staf dengan baik, pekerjaan akan lebih tertata dan teratur, sehingga laporan dapat apple to apple ketika dibandingkan. Rekomendasi yang kedua adalah melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi atas penugasan di lapangan. Diskusi ini sangat penting dalam penyelesaian isu. Dengan duduk bersama, sambil menyampaikan pendapat, setiap orang akan semakin diperkaya dengan informasi dan sudut pandang dari berbagai pihak. Hal ini selanjutnya dapat direalisasikan ketika dilakukan standarisasi dokumen, sehingga detail penyajian pada laporan, program kerja yang disusun, serta lembar kerja pelaksanaan dapat dirasakan manfaatnya secara optimal. Rekomendasi yang ketiga adalah melakukan standarisasi atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standarisasi dokumen dilakukan setelah kesepakatan program kerja, lembar kerja, dan susunan laporan telah disetujui. Dengan melakukan standarisasi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan laporan, staf di lingkungan Inspektorat Utama diharapkan dapat melaksanakan penugasan, lalu melaporkan hasil sesuai dengan keadaan di objek pemeriksaan. Standarisasi juga mempermudah staf untuk menyusun laporan yang sesuai dengan ekspektasi atasan. Lalu, rekomendasi yang keempat adalah melakukan quality control atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Melakukan pemeriksaan berjenjang atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sehingga dapat menjamin kualitas dari penugasan tersebut. Selain menjaga kualitas pelaporan, kontrol ini juga digunakan untuk mempermudah staf dalam menyusun laporan di penugasan berikutnya.